aku seorang mahasiswa berusia 22 tahun, menemukan diriku terjebak dalam sebuah romansa yang tak terduga dengan ibu kosku, Okta. Usianya 40 tahun, namun kecantikan dan pesonanya seolah menentang waktu. Ketika kos mulai sunyi dan hanya menyisakan kami berdua, sebuah rahasia indah mulai terungkap. Kisah ini adalah perjalanan rahasia kami, penuh dengan kehangatan yang terpendam dan cinta yang mekar dalam kesunyian. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, karena kisah ini baru saja dimulai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya, dan ini adalah kisah menarikku. Selamat mendengarkan. Langit senja berwarna jingga mengiringi langkah pertamaku memasuki rumah kos baru, sebuah bangunan klasik yang megah namun sederhana, berdiri kokoh di ujung jalan. Di balik pagar tinggi, seorang wanita berdiri menyambut kedatanganku dengan senyum yang hangat namun penuh misteri. Dialah Okta, ibu kos yang kabarnya masih lajang di usianya yang ke-40. Meski demikian, kecantikannya tak bisa disembunyikan oleh waktu. Sosoknya anggun, dengan tubuh mungil yang proporsional, seperti puisi yang dipahat oleh waktu, dengan kelembutan dan kesabaran. Pertemuan pertama kami sederhana. Dia memperkenalkan diri dengan suara lembut, mengenalkanku pada ruang-ruang di rumah kos ini. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti melodi yang mengisi kesunyian hatiku. Ada ketenangan dalam caranya berbicara, seakan setiap kata dipilih dengan hati-hati, meninggalkan kesan yang mendalam. Hari-hariku di rumah kos dimulai dengan rutinitas biasa. Namun kehadiran Okta selalu menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu. Dia jarang berbicara banyak, tetapi setiap kali dia menyapa, ada senyuman manis yang selalu menyertai. Senyuman itu, meski sederhana, menyimpan rahasia yang membuatku penasaran. Kami sering berpapasan di lorong atau dapur, berbagi senyum yang penuh arti tanpa sepatah kata pun. Para penghuni kos lainnya sering memuji kecantikan Okta. Mereka berbicara tentang bagaimana dia menjaga dirinya, tentang cara dia membawa diri dengan keanggunan yang jarang ditemui. Aku seperti mereka, tak bisa mengabaikan pesonanya. Ada saat-saat ketika aku mencuri pandang ke arahnya, mencoba menangkap sekilas tatapan matanya yang jernih, namun Okta selalu berhasil menjaga jarak, membuatku semakin ingin mengenalnya lebih dekat. Semakin lama aku tinggal di kos ini, semakin dalam perasaanku terhadap Okta tumbuh. Namun, aku tahu bahwa hubungan seperti ini antara ibu kos dan penghuni penuh dengan risiko, terutama karena dia selalu menjaga privasinya dengan sangat hati-hati. Aku mulai merasakan debaran di dadaku setiap kali melihatnya. Hati kecilku mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan penghuni dan ibu kos. Suatu malam, ketika penghuni lain sudah terlelap, aku menemukan Okta di dapur, menyiapkan secangkir teh untuk dirinya. Aku yang baru pulang dari perpustakaan tak bisa menahan diri untuk menyapanya. Tehnya wangi sekali, Bu. Ujarku mencoba memulai percakapan. Dia tersenyum, matanya menatapku dengan lembut. Ini teh favoritku, kamu suka teh? Tanyanya. Kami berbincang singkat. Obrolan ringan yang tak terasa spesial di permukaan, tetapi meninggalkan jejak yang mendalam di hatiku. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, cara dia menatap mataku, yang membuatku merasa diterima dan dihargai. Sejak malam itu, interaksi kami berubah. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang tak terucapkan tetapi sangat nyata. Aku mulai mencari alasan untuk bertemu dengannya lebih sering. Entah itu di dapur, di taman kecil di belakang kos, atau bahkan hanya di lorong saat kami berpapasan. Namun, meski hatiku mulai berdebar setiap kali berdekatan dengannya, aku tahu bahwa hubungan ini harus dirahasiakan. Tak hanya karena perbedaan usia yang cukup jauh, tetapi juga karena status kami sebagai ibu kos dan penghuni. Okta sendiri, meski mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia juga merasakan hal yang sama, tetap menjaga jarak yang sopan. Malam-malam panjang yang sepi menjadi saksi dari perasaan yang tumbuh di antara kami. Setiap senyuman, setiap tatapan mata, menjadi percikan kecil yang memperkuat ikatan tak terlihat di antara kami.
Aku tahu suatu saat kami harus menghadapi perasaan ini, namun untuk saat ini, aku cukup bahagia hanya dengan berbagi momen kecil bersamanya, menikmati kehangatan yang dia bawa ke dalam hidupku yang sepi. Rumah kos yang biasanya riuh dengan obrolan para penghuni kini berubah sepi. Liburan semester telah tiba, meninggalkan hanya segelintir dari kami yang tetap tinggal. Di antara mereka, aku salah satunya. Keheningan yang menyelimuti rumah kos ini memberi kesempatan bagi sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, menikmati ketenangan sambil membaca buku. Suara langkah lembut yang familiar menarik perhatianku. Okta melangkah masuk, mengenakan gaun sederhana namun memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat dia menyapa. Senangnya melihat seseorang masih tinggal di sini, katanya, duduk di sofa di dekatku. Ada sesuatu dalam suasana hari itu yang berbeda. Keheningan membuat segalanya terasa lebih intim, dan kehadiran Okta begitu dekat membuat hatiku berdebar. Kami mulai berbincang, obrolan ringan tentang kehidupan sehari-hari, namun semakin lama, percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Aku berbicara tentang kuliah, tentang mimpiku, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa menenangkan. Ada kehangatan dalam caranya menatapku, membuatku merasa diterima lebih dari sekadar penghuni kos. Percakapan kami perlahan membawa kami ke dunia kecil yang hanya milik kami berdua. Malam mulai menjelang, namun tak ada keinginan untuk mengakhiri momen ini. Keintiman mulai tumbuh di antara kami, perlahan namun pasti. Ketika tangan kami bersentuhan secara tidak sengaja, ada percikan kecil yang menyentuh hati kami. Dia menatapku dengan mata yang berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Detik itu, aku tahu sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Dalam heningnya malam, kami saling mendekat. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat seiring jarak di antara kami yang kian memudar. Okta, dengan kelembutan yang luar biasa, menyentuh pipiku, membelai dengan sentuhan yang seolah menenangkan seluruh ragaku. Kami saling bertukar tatapan, seolah mencari persetujuan dalam kebisuan yang nyaman. Ketika akhirnya bibir kami bertemu, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ciuman itu lembut, penuh rasa dan kejujuran, seolah-olah kami telah menunggu saat ini sepanjang hidup kami. Sentuhan itu tidak hanya fisik, tetapi juga menyentuh jiwa kami. Di tengah keheningan malam, kami membiarkan diri kami larut dalam momen ini. Setiap sentuhan, setiap belayan, dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Keintiman yang kami bagi tidak hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang dua hati yang menemukan kesamaan di tengah perbedaan. Kami berbagi rahasia yang hanya kami yang tahu, menyimpan kehangatan ini dalam kenangan yang akan kami bawa selamanya. Namun, ada sesuatu yang membuat momen ini semakin istimewa. Ketika aku menyentuh Okta dengan kelembutan yang penuh kasih, aku menyadari bahwa dia belum pernah merasakan kedekatan seperti ini sebelumnya. Ada kejujuran dalam caranya merespon, dalam cara tubuhnya bergerak selaras dengan milikku, yang menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya baginya. Keindahan itu membuat segalanya terasa lebih istimewa, dan aku merasakan keinginan yang kuat untuk menjaga dan melindunginya. Di tengah keheningan, Okta berada dalam pelukanku, dan aku merasakan kelembutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Sentuhannya ringan, seperti sapuan lembut angin yang membelai pipi. Setiap gerakan kecilnya adalah ungkapan rasa yang selama ini terpendam. Saat tubuh kami semakin dekat, aku merasakan ketegangan kecil yang menggetarkan Okta. Dia menatapku dengan mata yang berkilau, penuh dengan kepercayaan dan ketulusan. Ada keraguan di sana, namun lebih dari itu, ada penerimaan yang menggetarkan hati. Bibirnya bergetar, dan aku mendekatkan wajahku, menyapanya dengan ciuman lembut yang berusaha menenangkan segala kecemasan yang mungkin dirasakannya. Ketika momen itu tiba, ketika akhirnya kami menyatu dalam kehangatan, aku merasakan tarikan nafas panjang dari Okta. Matanya terpejam, seolah ingin merasakan setiap detik yang berlalu dengan penuh penghayatan. Ada keajaiban dalam caranya menyerahkan diri dengan tulus dan penuh kepercayaan,
sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih kencang. Tubuhnya merespon dengan gemetar kecil, namun ada keteguhan dalam caranya memelukku. Aku bisa merasakan jantungnya yang berdetak cepat seiring dengan detak jantungku sendiri. Setiap gerakan kami adalah tarian yang perlahan, penuh dengan kelembutan dan rasa hormat. Tidak ada yang terburu-buru, hanya waktu yang terasa melambat memberi kami kesempatan untuk benar-benar merasakan kehadiran satu sama lain. Okta menggenggam tanganku dengan erat, seolah mencari pegangan dalam lautan perasaan yang baru. Ini, aku membisikkan kata-kata lembut di telinganya, berusaha meyakinkan bahwa aku ada di sini bersamanya, membimbingnya melewati pengalaman pertama yang begitu intim ini. Bibirnya mengukir senyuman kecil di tengah debaran jantung yang tak menentu, dan aku tahu meskipun ini adalah sesuatu yang baru baginya, dia merasa aman. Ada sesuatu yang sangat indah dalam kesederhanaan momen ini. Tidak hanya tubuh kami yang bersatu, tetapi juga jiwa kami. Keintiman ini lebih dari sekadar sentuhan fisik. Ini adalah penghubungan dua hati yang saling menemukan kenyamanan dalam satu sama lain. Okta, dengan kejujurannya, memberiku kepercayaan yang begitu tulus, dan aku merasa terhormat untuk menjadi yang pertama baginya. Saat malam beranjak larut, kami tetap terjaga dalam pelukan, menikmati kehangatan yang tercipta di antara kami. Dalam keheningan yang penuh rasa, kami tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan kami kenang selamanya dengan rasa manis di hati. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah kos kembali ramai dengan kembalinya para penghuni dari liburan. Meskipun kesibukan kembali mengisi sudut-sudut rumah, kenangan tentang malam-malam penuh kehangatan bersama Okta tetap hidup dalam benakku. Hubungan kami tetap tersembunyi, terjaga dengan hati-hati dari tatapan penasaran yang lain. Setiap momen yang kami curi bersama, entah di dapur atau di sudut-sudut sepi rumah kos, menjadi kilasan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Okta, dengan senyum manis dan tatapan yang penuh kasih, selalu berhasil membuatku merasa seperti satu-satunya orang di dunia yang penting baginya. Setiap kali kami bertemu, bahkan hanya sekilas, ada percikan yang kembali membara di antara kami. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada pemahaman diam-diam bahwa apa yang kami jalani adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang harus dilindungi dengan segala cara. Di suatu senja, kami duduk bersama di teras rumah kos, menikmati matahari yang perlahan tenggelam. Suasana hangat membungkus kami, dan dalam keheningan itu, Okta menggenggam tanganku. "Apa yang kita punya ini sangat berarti," katanya dengan suara lembut, "tapi kita juga harus bijak dalam menjalaninya." Kata-katanya membuatku berpikir. Kami hidup dalam keindahan rahasia yang kami ciptakan, namun ada tanggung jawab yang harus kami pikul untuk menjaga perasaan kami dan orang-orang di sekitar kami. Keputusan untuk tetap menjaga hubungan ini tersembunyi bukan hanya tentang melindungi diri kami sendiri, tetapi juga tentang menghormati lingkungan tempat kami tinggal. Malam itu, kami berbincang panjang tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan menjaga apa yang kami miliki tanpa merugikan orang lain. Okta, dengan kebijaksanaannya, selalu mengingatkanku bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan menghormati, tidak hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam pengorbanan. Hari-hari berlalu, dan kami tetap menjalani kisah kami dengan hati-hati. Setiap pertemuan menjadi momen yang dirayakan, meski dalam keheningan. Ada rasa bangga dalam cara kami menjaga hubungan ini, sebuah cinta yang sederhana namun penuh makna.